udah mulai kebuka tunasnya ya. Kemarin tuh ketutup semua, gumpal, gulung kayak tembakau yang lagi kusut gitu ya kan. Nah, berarti ini tandanya eksperimen saya itu udah mulai ada dampaknya ya. Oke, selamat sore sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore kali ini saya akan melakukan dua kegiatan, yaitu penyiraman dan penyemprotan atau penyepraian pada cabai rawit saya ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun ini bisa menjadi tahun pembelajaran untuk kita ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menjadi yang lebih baik lagi dan bisa lebih semangat lagi begitu ya. Dan untuk saya pribadi, ini kan saya masih melakukan eksperimen-eksperimen kecil ya. Untuk saya sendiri dulu ya kan. Ya mudah-mudahan juga bermanfaat bagi orang lain ya. Tapi khususnya untuk saya sendiri dulu ya. Bila bermanfaat bagi orang lain ya saya bersyukur ya. Jadi mudah-mudahan dari eksperimen saya ini, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menuai hasil yang seperti yang saya harapkan begitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Untuk penyiraman sendiri saya tidak hanya menggunakan air biasa, tetapi saya ada campuran nutrisi atau penambahan ya. Di sini untuk nutrisinya saya sediakan ini IM4, terus pestisida nabati dan molbonggol pisang ya. Untuk alat-alatnya pun ya seperti biasa lah ya, ada kap semprot, terus ada gelas takar ukuran 1 liter, gelas takar ukuran 200 ml dan gelas takar ukuran 40 ml begitu ya. Begitu juga ini kaleng cat bekas yang untuk penyiraman begitu ya. Dan itu ada juga ember kecil, itu ember hitam yang nantinya untuk apa juga, kalau udah saya aduk di sini saya tuang ke situ biar nggak berat ngangkatnya ya untuk waktu aplikasinya. Oke, lanjut. Untuk dosis apa sendiri, ini nanti rencana dosis airnya saya kasih 15 liter ya, 15 liter. Nah, untuk dosisnya sendiri itu per liternya saya hitung tadi antara 13 sampai 14 mili per liternya dapatnya itu ya. Jadi nggak tepat atau nggak pas gitu, tapi nggak masalah. Maksudnya nggak tepat, nggak seperti per liter 10 mili atau per liter 5 mili gitu, nggak tepat ya. Ini antara 13 sampai 14 mili ya. Nanti teman-teman coba dihitung sendiri dalam 15 liter kalau dikasih 200 mili itu dapatnya berapa begitu ya. Kalau saya hitung tadi dapatnya antara 13 sampai 14 mili begitu ya. Oke, lanjut. Ini mol bonggol pisangnya saya kasih 200 mili. Oke. Terus untuk ini pestisida kimianya, pestisida nabatinya, kalau saya tidak hanya melalui spray daun aja ya, tapi saya bantu juga melalui akar, yaitu kocor, supaya apa, imunitas tanaman saya bisa apa ya, bisa menjadi lebih kuat gitulah maksudnya. Nah, bahasa gampangnya ya. Ini untuk pestisida kimianya saya kasih 100 mili. Ini kan 200 mili ya, jadi dibagi dua, sama dengan 100 mili. Ini separuhnya ya. Oke, terus untuk ininya IM4 nya saya memberinya tidak banyak ya, hanya sekitar 40 mili. Oh iya, untuk sekedar tambahan tadi sebelum memulai video ini saya melakukan pengecekan dulu pada benih cabai rawit saya.
Kemarin kan di video sebelumnya itu kan ada yang keriting daunnya sampai menggulung, betul-betul menggulung ya, sampai tunas pucuk daunnya pun nggak kelihatan lagi ya, saking menggulungnya. Dan itu saya lihat barusan udah mulai terbuka. Nah, di situ kemarin kan saya memberikan nutrisi juga ya, waktu aplikasi pemupukan dan juga penyepraian itu kan saya tambahkan aplikasinya. Bagi teman-teman yang baru bergabung bisa dicek di video saya sebelumnya ya. Ternyata hasilnya lumayan bagus ya, sudah mulai membuka helai daun tersebut dari pucuk tersebut, pucuk daun maksudnya. Oke, saya jelaskan per itemnya, manfaatnya untuk penambahan nutrisi ini dalam penyiraman tanaman budidaya cabai rawit saya ya. Meskipun nggak banyak, tapi ini tahap eksperimen. Seperti yang saya bilang sebelumnya, walaupun yang jadi cuma 30 pokok atau 30 batang, tetap saya sayangi, saya rawat betul-betul, dan saya pelajari ilmunya ya. Saya nggak muluk-muluk, karena pikiran saya dari yang kecil itu, kalau bagus hasilnya, berarti eksperimen saya berhasil. Jadi untuk kedepannya tinggal mengalihkan aja, atau bahasanya ya, memperluas itulah ya, atau kalau lebih umumnya mengembangkan sayap gitulah ya. Untuk poin per itemnya sendiri, tambahan nutrisi ini akan saya sebutkan fungsinya ya, tapi tidak secara mendetail. Kalau teman-teman sahabat tani pengen tahu detailnya, bisa teman-teman pelajari di Google atau yang lainnya ya, untuk manfaat dan kandungannya begitu ya. Nah, di sini untuk manfaat sendiri, mol bonggol pisang adalah mengandung unsur P, yaitu unsur P bisa bisa membantu untuk mempercepat pertumbuhan akar pada benih atau tanaman muda begitu ya. Terus bisa membantu dan mempercepat memperkuat pertumbuhan tanaman begitu ya. Jadi tanaman semakin kuat, begitulah bahasanya ya. Mungkin saya penjelasannya yang kurang tepat ya. Intinya bisa membantu pertumbuhan akar, juga bisa memperkuat tanaman gitulah ya, gampangnya ya. Mohon dimaklumi karena saya di sini bukan ahlinya, saya juga masih pemula ya. Terus untuk pestisida nabati sendiri ya kan, bisa merusak perkembangan telur, larva dan pupa ya. Terus bisa juga untuk menolak nafsu makan hama atau serangga. Terus di sisi lain juga menghasilkan produk pertanian yang lebih baik ya, atau yang menyehatkan begitulah bahasanya ya, karena tidak mengandung residu kimia, pestisida kimia begitu ya. Terus untuk I4 sendiri di sini selain mengandung unsur hara NPK, juga mengandung fitohormon ya, yang bisa membantu pertumbuhan tanaman itu sendiri ya. Sedangkan itu tanaman saya kan hari ini tepatnya usia 69 HST ya, besok tepatnya 70 HST ya. Jadi itu masih usia muda menuju usia dewasa begitu ya. Oke, kita lanjut, kita isi dulu airnya ya. Nah, ini teman-teman sahabat tani, ini udah saya aduk tadi, terus saya tuang ke sini ya. Tadi saya ngaduknya agak lama, tujuannya biar nutrisi tambahan tadi betul-betul larut sama air begitu ya. Dan untuk dosis penyiramannya saya menggunakan segini, 200 ml per batang ya, seperti ini. Ini contoh. Nah, begitu ya. Seperti ini. Nah, begitu ya. Oke, biar saya lanjut dulu. Oke, teman-teman sahabat tani, tadi lupa saya ngambil videonya. Penyiraman udah selesai. Sekarang kita lanjut ke penyepraiannya atau penyemprotan. Untuk dosisnya sendiri, pestisida nabatinya saya memberinya per liter itu 30 ml ya. Berarti 3 kali, ini kan 6 liter ya. Berarti 3 kali 6 180. Nah, sedangkan ini 40 cc, 4 kali 4 160. Berarti 4 kali ini ditambahin separuh ya. Berarti pas 180 nanti. Ini udah yang kedua. Tadi yang pertama saya lupa ngambil videonya. Nah, yang kedua. Nah, ini ketiga. Oke. Ini keempat. Nah, oke.
Dan ini yang terakhir setengahnya ya, berarti pas 180 mili begitu ya. Oke. Oke, kita lanjut, kita aduk baru kita spraykan ya. Oke, teman-teman sahabat tani, seperti biasa saya menggunakan cap semprot yang ukuran 2 liter ya, atau 2000 mili. Nah, untuk teknisnya, cara kerjanya pun seperti biasa ya. Usahakan dari bawah ini sampai ke atas itu merata ya. Nah, tujuannya mana tahu ada yang hama-hama yang bersembunyi di bawah itu terkena juga. Terus yang di balik daun ini juga terkena juga ya. Nah, ini lihat yang putih itu. Nah, itu adalah kutu. Bukan kutu ya, bahasanya apa? Trips ya, yang putih itu. Ya pokoknya itulah intinya hama ya. Jadi kita semprot secara merata biar kena semua yang bersembunyi di balik daun, terus yang bersembunyi di bawah ini ya. Nah, terus yang keduanya poin yang kedua itu nutrisinya bisa terkena semua ya, setiap lapisan daun begitu. Seperti ini. Nah, semua kena ya, usahakan merata begitu. Oke, saya lanjut dulu. Dan sedikit saya tambahkan informasi untuk penyempraian pestisida nabati sendiri, saya melakukan dalam sebulan itu 3 kali menjelang petang ya, maksudnya sore menjelang petang, dan 1 kali di pagi hari ya, seperti di video sebelumnya itu saya melakukan penyempraian atau penyemprotan di pagi hari ya, untuk antisipasi pengendalian hama tersebut. Oke, biar saya lanjut dulu. Oke, teman-teman sahabat tani, untuk tahap penyiraman penyemprotan sudah selesai ya. Dan ini ada satu hal yang mau saya tunjukkan kepada teman-teman sahabat tani ya kan, mudah-mudahan dari ilmu saya ini bisa bermanfaat. Nah ini, nah kelihatan nggak, ini kemarin ini nggak kelihatan ini tunasnya ini, gumpal ketutup semua ya, nggak seperti ini kan terbuka ya. Itu di video saya sebelumnya udah saya jelaskan ya kan. Udah saya tunjukkan maksudnya ya. Ini, nah ini kelihatan nggak teman-teman sahabat tani. Nah ini kan udah mulai kebuka ini tunasnya ini. Nah itu udah mulai kebuka tunasnya ya. Kemarin tuh ketutup semua, gumpal gulung kayak tembakau yang lagi kusut gitu ya kan. Nah berarti ini tandanya eksperimen saya itu udah mulai ada dampaknya ya. Ya saya sih tidak muluk-muluk, 10% ini udah ada dampaknya dari eksperimen saya, walaupun belum 100% begitu ya. Nah, makanya sekali lagi saya ajak teman-teman sahabat tani, mari kita belajar bersama, mari kita berbagi sama ya. Saya sendiri di sini masih pemula, belum ahlinya, belum apa ya, maksudnya masternya begitu ya. Kita sama-sama belajar di sini, dan ini salah satu dampak dari eksperimen saya, eksperimen kecil-kecilan, bahwasanya udah ada hasilnya ya. Nah, walaupun ya saya bilang sih 10% lah ya, saya nggak muluk-muluk begitu. Nah, ini pun udah cukup senang saya ya, udah ada hasilnya. Oke, segitu aja video dari saya. Ini udah sore, udah mulai gelap ya, udah waktunya pulang. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.